76% Gen Y, 60% Gen Z, dan 64% Gen X memiliki ekspektasi untuk dapat bekerja secara fleksibel, ya. Bahasa gaulnya flex work. Saya pun menyadari untuk dapat menerapkan flexible work ini bukan perkara mudah, ya, untuk perusahaan yang sudah besar. Selain infrastruktur, teknologi, kebijakan, dan budaya perusahaan pun perlu dipersiapkan secara matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cinta Anda makin naik, dan di saat yang bersamaan harta tahta kata cinta Anda menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Oke. Pandemi COVID-19 telah melahirkan banyak istilah dalam dunia kerja. Ada work from home, work from office, work from anywhere, dan masih banyak istilah lainnya. Cara kerja mana yang lebih cocok untuk saat ini dan masa depan? Berbagai studi menyebutkan bahwa work from home ternyata meningkatkan produktivitas. Tapi yang perlu kita sadari juga, selayaknya dua mata pisau, work from home atau remote working ini ternyata juga memiliki kekurangan apabila tidak diimbangi dengan tatap muka secara langsung. Menurut Microsoft Work Trend Index, 50% karyawan yang bekerja secara remote merasa kesepian dibandingkan sebelumnya. Kesepian ini bukan tidak mungkin membuat karyawan akan lebih mudah mengalami burnout atau stres, ya, yang justru malah implikasinya negatif terhadap performa kerjanya. Menurut Tracy Brower, dalam artikelnya di Forbes, masa depan adalah eranya flexible working arrangement. Ya, apa itu flexible working arrangement? Yaitu pengaturan kerja yang fleksibel, tidak mengharuskan karyawan untuk bekerja dari rumah, tetapi bisa dari mana saja dengan waktu yang kerja yang fleksibel, ya, yang menghargai pilihan dari karyawan itu. Pada sebuah studi dari Atlassian menunjukkan 51% responden lebih memilih memiliki rumah di lokasi yang berbeda dengan kantornya. Artinya mereka harus menempuh perjalanan yang relatif lebih lama untuk dapat sampai ke kantornya. Oleh karena itu, pada studi yang sama, 43% diantaranya lebih memilih untuk bekerja secara fleksibel atau hybrid, di mana mereka hanya perlu sesekali pergi ke kantor, ya, tidak setiap hari. Dan studi ini diperkuat dengan data dari McKinsey. Hasil survei terhadap 80 juta pekerja di Amerika Serikat menyatakan bahwa 87% diantaranya memilih untuk bekerja secara fleksibel dengan rata-rata dapat bekerja di rumah selama 2-3 hari per pekan. Tidak hanya di Amerika, dari data dari PwC terhadap karyawan di Asia Pasifik, ya, menunjukkan kecenderungan yang relatif sama. Memilih 2/3 karyawannya itu memilih dari lintas industri, ia memiliki lebih baik hybrid, di mana 74% karyawan di Indonesia menjadi bagian dari 2/3 tersebut. Pengaturan kerja secara hybrid ini nyatanya juga menjadi daya tarik untuk para Gen Y, Gen Z, di mana mereka adalah generasi yang mendominasi bursa kerja saat ini. Studi dari Life Career juga menunjukkan 76% Gen Y, 60% Gen Z, dan 64% Gen X memiliki ekspektasi untuk dapat bekerja secara fleksibel, ya. Bahasa gaulnya flex work. Saya pun menyadari untuk dapat menerapkan flexible work ini bukan perkara mudah, ya, untuk perusahaan yang sudah besar. Selain infrastruktur, teknologi, kebijakan, dan budaya perusahaan pun perlu dipersiapkan secara matang. Dan pastinya ini bukan proses yang instan, butuh waktu yang lama untuk bisa menemukan model yang tepat untuk perusahaan bahkan tim Anda. Namun, apakah akan sepadan dengan benefit yang diberikan? Ya, jawabannya ya. Menurut Hunter,
ya, walaupun risetnya tahun 2019, ya 3 tahun yang lalu, perusahaan yang telah menerapkan kebijakan flexible work ini melaporkan adanya peningkatan produktivitas karyawan sebanyak 83%. Selain itu, survei terhadap Kementerian Kominfo di RI di Indonesia mengindikasikan bahwa lebih dari 80% karyawan melaporkan flexible work memiliki dampak yang positif terhadap performa individu. Walaupun demikian, mereka juga tetap menemukan tantangan seperti ketersediaan akses internet, urusan rumah tangga, dan juga sulitnya berkoordinasi. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang perlu Anda persiapkan sebagai pemimpin untuk menyambut era flexible work ini? Agar jika saatnya tiba nanti, Anda dan tim Anda sudah siap mengikuti kebijakan ini. Ya, yang pertama adalah upgrade skill menjadi prioritas yang utama. Menurut survei terbaru dari PwC, ya, leadership skill ini merupakan satu dari 3 inhibitor, ya, yang dapat menghambat secara signifikan proses transformasi sebuah perusahaan. Inhibitor ini dalam reaksi kimia merupakan zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia. Artinya, jika skill leadership ini tidak dikuasai oleh para leaders, maka laju perusahaan akan sangat terhambat. Sekarang, saya minta Anda renungkan sejenak. Sejauh mana Anda telah menguasai leadership skill ini? Jika sudah, kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, ini menarik ya. Menurut survei dari IceUp, ya, 74% leader merasa mereka sudah menginspirasi timnya. Mereka telah menjalankan perannya sebagai seorang leader dengan baik dan mempraktekkan leadership skill dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari. Bahkan mempraktekannya sangat optimal. Namun, saat ditanya ke timnya, survei membuktikan hanya sebanyak 27% anggota tim yang merasakannya. Jadi, yuk kita terus tingkatkan kapabilitas skill kita sebagai seorang leader agar mampu menjadi pemimpin yang benar-benar bisa memimpin. Tidak hanya ngaku-ngaku sudah menguasai leadership skill, tetapi ya, leadership skill kita benar-benar diakui oleh orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang kita pimpin. Tidak hanya sekedar leadership skill, namun skill lain yaitu berkenaan dengan area kerja Anda pun perlu terus di-upgrade secara berkala. Menurut survei dari McKinsey, lack of skill merupakan kendala utama yang dirasakan 30-40% karyawan untuk mempersiapkan persaingan di tahun 2030. Sejumlah perusahaan besar pun telah mengambil langkah, ya, seperti Amazon sudah menghabiskan 700 miliar US dollar untuk memberikan training kepada karyawannya. Jadi, kapan Anda ingin mulai upgrade skill? Meningkatkan keahlian Anda tanpa harus menunggu pembiayaan dari kantor. Yang kedua, employee engagement perlu terus ditingkatkan. Employee engagement di sini maknanya karyawan menemukan keterikatan antara value yang ia miliki dengan apa yang mereka sedang kerjakan. Jadi bukan hanya sekedar akrab dan bercanda hahaha saja, namun Anda sebagai leader mengenali dan mampu menemukan, ya, hot button atau hook dari anggota tim Anda dengan nilai perusahaan. Sehingga mereka lebih dapat menikmati, memaknai apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana yang dikerjakan mampu berdampak terhadap dirinya dan masyarakat luas. Bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tetapi merupakan bagian sedang menuntaskan misi di muka bumi. Yang ketiga, itu digital transformation harusnya menjadi jembatan, bukan tujuan. Saat pandemi kemarin, kita mungkin sudah merasa menggunakan perangkat digital untuk menunjang pekerjaan. Jadi, seberapa membantu digital itu, saya yakin jawabannya beda-beda, ya. Tapi yang saya amati, orang hanya mengalihkan apa yang dilakukan secara offline menjadi online. Orang tetap harus bolak-balik meeting. Bedanya yang sekarang lewat Zoom, ya, lewat aplikasi yang lain, ya. Orang mungkin tidak terganggu dengan interupsi secara fisik, ya, namun WA group, ya, terus berbunyi sehingga kemudian kita terganggu, ya. Itu menggantikan waktu transportasi kita perjalanan hilang, tapi kita dapat
namanya interupsi-interupsi dari media sosial kita. Cara kerja ini perlu dievaluasi dan digunakan dengan metode asinkronus, ya, yang memang lebih tepat untuk skema kerja fleksibel. Sehingga digitalisasi dapat dioptimasi agar proses kerja dapat lebih lean, namun menghasilkan output yang jauh lebih besar, ya, lebih hebat gitu. Jadi, seperti apakah kerjaan kita di masa depan? Bisa jadi semua masih terasa samar-samar, namun satu hal yang pasti, flexible work merupakan bagian dari masa depan. Perusahaan bisa jadi saat ini sedang membangun infrastruktur ke arah sana. Anda sebagai bagian dari perusahaan juga sedang menyiapkan diri. Sudah siapkah Anda untuk menghadapi itu semua? Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terbiasa melakukan flexible work mulai saat ini. Sukses mulia untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.